Dikutip dari sejarah Desa Samiran, Boyolali, Kebo Kanigoro adalah saudara kandung dari Kebo Kenongo. Keduanya adalah putra dari Putri Pembayun, yaitu Putri Kertabumi. Ratu Pembayun diperistri oleh Pangeran Handayaningrat Pengging atau Ki Ageng Pengging yang berkuasa di daerah Pengging. Oleh karena itu, Kebo Kanigoro mewarisi kerajaan Pengging. Sangat berbeda dengan saudaranya Kebo Kenongo yang memeluk Islam. Kebo Kanigoro lebih memilih untuk bertapa mengasingkan diri ke hutan-hutan maupun di dalam gua. Meskipun demikian, Kebo Kanigoro tidak sepenuhnya acuh terhadap persoalan yang dihadapi oleh kerabatnya yang berada di Pengging. Ini terbukti pada saat Mas Karebet atau lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir atau Hadiwijaya sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan nama baiknya di muka penguasaan Demak. Jaka Tingkir yang merupakan keponakan atau anak dari Kebo Kenongo mendapat masalah dari kerajaan Demak setelah Jaka Tingkir membunuh prajurit baru yang bernama Dadung Awu atau Joko Pingit yang konon katanya sombong dan suka pamer. Entah siapa yang mengarahkan. Saat itu Jaka Tingkir menyambangi pamannya Kebo Kanigoro ke lereng Merapi untuk mengadukan persoalan sekaligus menimba ilmu di sana. Singkat cerita, setelah kepergiannya dari lereng Merapi, Joko Tingkir seperti mendapat pencerahan sehingga dia dapat menyelesaikan persoalannya dengan tuntas. Setelah itu, ia kembali ke Demak bersama ketiga murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Saat tragedi turunnya di lereng Merapi itu kemudian hari dikenal dengan tragedi Kebo Danu. Saat itu Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau gila yang dinamakan sebagai Kebo Danu yang sudah diberi mantra, diberi tanah kuburan pada telinganya. Lalu kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggrahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu melukainya. Jaka Tingkir tampil menghadapi kerbau gila tersebut. Kerbau itu dengan sangat mudahnya dibunuh. Atas jasanya, Sultan Trenggono mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Diceritakan kisah dalam babat tersebut seolah hanya kiasan, bahwa setelah dipecat, Jaka Tingkir menciptakan kerusuhan di Demak dan ia tampil sebagai pahlawan yang meredakannya. Oleh karena itu, ia pun mendapatkan simpati dari raja kembali. Nah, berangkat dari situ, prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Dari sini, keponakan Kebo Kanigoro memulai karir politiknya. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang atau sepupunya di Jipang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah dari Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sidolepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan sore. Pangeran Sekar merupakan adik kandung Sultan Trenggono sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadirin, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara.
Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat atau adik Sunan Prawoto mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan merangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Maka dari itu Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentau atau Mataram sebagai hadiahnya. Dan ternyata sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya atau anak Ki Ageng Pemanahan dapat menewaskan Arya Penangsang setelah memasukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan gagak rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Hadiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Hadiwijaya juga mengangkat rekan-rekannya seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Hubungan antara Pajang dan Mataram menjadi tidak harmonis lagi setelah terjadi beberapa kasus yang melibatkan kerabat Pajang dan kerabat Mataram. Pada waktu itu, kerajaan Mataram sudah dipimpin oleh Sutawijaya sebagai penerus tahta Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Hadiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaannya kepada Pajang. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun, kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya atau melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Jaka Tingkir mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Bernawa, putra mahkota, Arya Pamalat, menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Jaka Tingkir menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Hadiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang
dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Hadiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Lalu Hadiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Hadiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Juru Taman memukul dada Hadiwijaya sehingga membuat sakitnya bertambah parah. Hadiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Hadiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Hadiwijaya dengan anak Ki Ageng Selo. Hadiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Berada di ketinggian 2968 meter di atas permukaan laut dan berada di lereng Gunung Merapi. Desa Samiran sudah masuk ke dalam kategori desa wisata, terkenal dengan Gunung Merapi, termasuk petilasan dan makam Ki Kebo Kanigoro yang merupakan murid dari Kiai Ageng Pengging, dan Kiai Ageng Pengging merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Konon Kebo Kanigoro menjadi salah satu sasaran pemburuan oleh Sultan Demak dan Wali Songo selain Syekh Siti Jenar, karena pada waktu itu Syekh Siti Jenar dianggap menyebarkan ajaran sesat dan membahayakan bagi penduduk kerajaan Demak. Bersama dengan pengikutnya, Ki Ageng Kebo Kanigoro melarikan diri ke berbagai tempat hingga akhirnya menemukan tempat yang aman, yakni di lereng Gunung Merapi. Selagi bersembunyi, Ki Ageng Kebo Kanigoro membangun sebuah tempat persembunyian dan juga mengajarkan ilmunya. Suatu malam Ki Ageng Kebo Kanigoro muksa dalam pertapaannya, dan petilasan tempat Ki Ageng Kebo Kanigoro masih dilestarikan hingga sekarang, dimanfaatkan sebagai tempat ziarah. Pada malam Jumat Legi sering diselenggarakan selamatan apem dan ketan petilasan. Ketika malam 1 Suro atau pada malam awal bulan Muharram, warga desa Samiran melakukan pawai.